Nama saya Asni Ivo Manunel. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Kalau dulu saya orangnya keras. Karena saya bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang keras. Karena kekerasan itu, makanya saya menyimpulkan secara pribadi sendiri bahwa saya harus di atas. Saya yang harus memegang kendali. Akhirnya ketika Tuhan izinkan saya punya suami, saya jadi pribadi yang egois. Apa yang saya minta harus cepat. Kalau tidak cepat, saya orangnya ungkit. Jadi akibat dari kerasnya, kadang saya sama-sama bentrok. Berusaha naik tangan sama suami. Saya orangnya naik tangan sama suami. Nah, tanpa sadar saya membuat suami tergores. Jadi suami pernah sempat mengeluh, tapi saya tidak mau respon. Saya malah bilang, kau bilang orang besar, omong besar, tapi kenapa pelaksanaan nol besar? Saya serasa mau mengolok begitu. Tanpa sadar kata-kata saya ini membuat suami dendam, sakit hati. Tapi saya malas pusing. Akhirnya tanpa sadar ada perempuan lain. Ya, ada perempuan lain. Di situ secara ini perempuan bisa menjawab apa yang dari saya, kekurangan saya, perhatian, keuangan, kan perempuan PNS kan, bisa mensuplai yang saat ini suami gaji dalam min seperti ini. Jadi bisa menjawab kekurangan saya seperti itu. Pokoknya saat itu saya sangat marah. Saya langsung labrak suami. Dipermainkan, sedangkan anak sudah 2 nih. Saya terus ke Polda, Polair, terus. Semakin ke Polda, Polair, semakin menambah kepahitan di suami, semakin. Suami dipukul karena ini otomatis pengaduan istri, otomatis saat itu walaupun pakai seragam di ini, ya setidaknya suami malu. Saya tidak peduli itu. Ini satu hal yang serasa menambah dendam dalam hati. Tanggal 15 September 2016, kebetulan ramai sekali. Jadi sama ponaan ini ada musik goyang-goyang di depan. Ini dapur masih tetap dapur. Jadi malam itu kan banyak masak ini. Jadi saya di situ saya kayak pingin mau permisi, mau pipis kayak gitu. Jadi tapi hati saya kayak ada pribadi yang lihat ada sosok di samping pohon yang ditebang. Jadi saya tunduk kembali ke HP, saya toleh ke HP, kaget lihat kayak gini, sudah adanya dia di sini, langsung saya dipotong. Saya berteriak, aduh, saya sempat sebut suami. Ya, saya sebut, Boris kenapa mau potong beta? Ini, tangan sudah. Kan kebetulan ada cincin di jari, sudah tangan dibawa langsung merangkak, tangan kiri saya ini merangkak kembali ini. Saya aduh Tuhan, ini tangan sudah terlepas. Nah beta ini langsung berlutut, saya langsung berlutut kan jatuh kan dulu. Saya rasa adalah sentuhan lagi parang di sini. Ya, saya tidak buat apa, hanya diam di tempat. Karena waktu jatuh kan waktu berteriak, Bapak kan dengar. Bapak keluar, mungkin karena lewat dinding-dinding, jadi lihatnya ada pergerakan dari dalam, dia lari belakang ke sini, dia berdiri, dia lari belakang. Tapi saya tenang di tempat. Ya, mulai itu dengan Bapak mulai kejar. Yang bayangan saya lihat suami, yang saya lihat ini karena namanya istri sama suami selama ini tidak mungkin ini. Dia tidak pakai penutup mulut, bajunya apa, saya ini seperti itu, saya bisa gambarkan saat itu. Dia secara hukum disidangkan, putusan pengadilan 4 tahun penjara. Waktu sidang kode etik secara langsung, di situ saya tersadar sendiri. Ternyata titik itu poinnya. Dia langsung berbicara. Saya merasa saya tidak dihargai sebagai suami. Saya tidak dianggap, tidak diperhatikan. Dia butuh perhatian.
Di situ saya tersadarkan. Yang dia merasa tidak dihargai karena saya sering maki dia. Hal kecil saya kantor sampai ke kantor. Mempermalukan dia. Saya sering mengolok-olok dia. Saya langsung peluk dia minta maaf. Tapi dihambat oleh karena lingkungan kantor. Tapi memang itu betul. Itu betul. Saya sangat sayang. Sangat sayang sama suami. Tapi prakteknya saya tidak tahu. Karena saya bertumbuh di keluarga yang cuek. Tidak diizinkan secara manusia, harus mati di tempat kalau secara manusia untuk sifat. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya sangat rasakan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu mengerti saya. Ketika saya dalam keadaan terpuruk, Dia hadir. Tuhan hadirkan 1-2 orang yang mengerti firman, memberikan saya kebenaran. Ketika kembali, saya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu yang mampu membuat saya, oh maksud ini Roh Kudus memimpin saya satu-satu menyelesaikan satu-satu. Secara pribadi saya merasakan kasih Tuhan, hadirnya Tuhan. Kalau untuk saat ini, kalau dari pihak suami, saya merasa dia dalam pergumulan, dia dilema. Suami saya rasa kayak ya sudahlah, masing-masing dengan hidupnya sendiri, begitu. Tapi bagi saya, Tuhan tidak izinkan perceraian. Dan sampai kapanpun itu dia suami saya. Karena dulu Tuhan izinkan suami yang pengertian, saya abaikan kan. Jadi Tuhan kasih belajar saya, abaikan semua ini akibat ini. Dan saya menerima. Dan saya percaya ada waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktu.